Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Balkis Alia dari kelas Hukum Diplomatik dan Konsuler 5C dengan NIM 40122111178. Jadi di sini saya akan menjelaskan maksud dari persona non grata dalam Wiener Convention of Diplomatic Relations. Lalu saya akan menghubungkan itu dengan sebuah kasus. Jadi, dalam konteks diplomasi internasional, istilah persona non grata adalah salah satu konsep yang diatur oleh Wiener Convention on Diplomatic Relations pada tahun 1961. Konsep ini tercantum pada pasal 9 konvensi tersebut yang memungkinkan negara penerima atau host country untuk menyatakan seorang diplomat asing sebagai persona non grata. Berikut adalah bunyi dari pasal 9. Jika seorang diplomat dinyatakan sebagai persona non grata, negara pengirim atau sending state wajib memanggil pulang diplomat tersebut atau mengakhiri penugasannya. Jika negara pengirim tidak melakukannya dalam waktu yang wajar, maka negara penerima dapat menolak mengakui diplomat tersebut sebagai bagian dari misi diplomatik. Atau yang kedua, the receiving state may at any time and without having to explain its decision notify the sending state that the head of the missions or any member of the diplomatic staff of the mission is persona non grata or that any other member of the staff of the missions is not acceptable. Secara sederhana, persona non grata berarti orang yang tidak diinginkan. Ini adalah status yang diberikan oleh negara penerima kepada diplomat asing yang dianggap telah melakukan tindakan tidak sesuai dengan norma atau hukum di negara tersebut. Penetapan status ini biasanya tidak membutuhkan penjelasan rinci dan merupakan hak prerogatif negara penerima. Terus saya akan menghubungkan persona non grata dengan kasus Antonio Guterres sebagai persona grata di Israel. Jadi, pada bulan Oktober 2023 terjadilah ketegangan diplomatik antara Israel dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Antonio Guterres, setelah pernyataan kontroversialnya mengenai konflik yang sedang berlangsung mengenai konflik antara Israel dan Palestina. Berikut adalah analisis yang saya berikan terkait dari insiden tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang pernyataan. Dalam sebuah pertemuan Dewan Keamanan PBB pada 24 Oktober 2023, Antonio Guterres menyampaikan pandangannya mengenai konflik antara Israel dan Hamas di Gaza. Dia menyatakan bahwa serangan Hamas tidak begitu saja, tapi hasil dari pendudukan selama 56 tahun di Israel. Pernyataan ini dianggap oleh pihak Israel sebagai upaya untuk membenarkan tindakan kekerasan oleh Hamas. Meskipun Guterres menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil tidak dapat dibenarkan. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang reaksi Israel. Israel melalui Menlu atau Menteri Luar Negeri Eli Cohen dan Duta Besar untuk PBB Gilad Erdan merespon dengan keras.
Erhan bahkan menyerukan agar Guterres dinyatakan sebagai persona non grata di Israel. Menurut Erdan, Guterres telah menunjukkan bias terhadap Israel dan tidak layak menjadi mediator dalam konflik ini. Meskipun Israel tidak dapat secara formal mengusir sekjen atau sekretaris jenderal PBB karena ia tidak berada di bawah yurisdiksi diplomatik seperti biasa yang diatur oleh Wiener Convention, pernyataan persona non grata tersebut menunjukkan sikap penolakan politik terhadap Guterres. Lalu saya akan menjelaskan implikasi diplomatik. Meskipun deklarasi persona non grata terhadap seorang diplomat biasanya berarti diplomat tersebut harus meninggalkan negara tersebut dalam kasus, tetapi dalam kasus Sekretaris Jenderal PBB situasinya berbeda karena PBB adalah entitas internasional yang independen dan sekretaris jenderal tidak bertindak sebagai diplomat negara tertentu. Namun, langkah Israel ini mencerminkan penurunan kepercayaan terhadap peran netral PBB dalam menangani isu Israel-Palestina. Secara hukum internasional, Israel tidak memiliki kewenangan formal untuk mengusir atau melarang sekjen PBB masuk ke Israel. Namun secara simbolis, pernyataan persona non grata menegaskan bahwa Israel tidak lagi menganggap Guterres sebagai pihak yang netral. Yang keempat, saya akan menganalisis konteks diplomatik. Deklarasi persona non grata yang dilakukan oleh Israel terhadap Guterres lebih merupakan langkah politis daripada tindakan yang memiliki konsekuensi hukum formal. Ini meningkatkan ketegangan yang meningkat antara Israel dan badan-badan internasional, terutama terkait interpretasi dan narasi konflik yang berlangsung. Langkah ini juga dapat dilihat sebagai upaya Israel untuk menekan PBB agar lebih berpihak atau setidaknya dianggap bias terhadap Hamas. Israel selama ini merasa bahwa banyak badan PBB termasuk Dewan Hak Asasi Manusia memiliki pandangan yang lebih kritis terhadap kebijakan mereka di wilayah Palestina. Jadi intinya konsep persona non grata dalam Wiener Convention on Diplomatic Relations adalah alat yang digunakan negara untuk melindungi kedaulatannya dari campur tangan diplomatik yang dianggap tidak sesuai. Namun dalam kasus Antonio Guterres, deklarasi ini tidak memiliki efek formal karena posisi sekjen PBB tidak berada di bawah yurisdiksi yang diatur oleh konvensi ini. Deklarasi dari Israel terhadap Guterres lebih mencerminkan ketidakpuasan politik dan tekanan diplomatik. Ini menunjukkan bahwa dalam hubungan internasional, simbolisme politik sering kali lebih penting daripada tindakan hukum formal. Kasus ini menggambarkan bagaimana mekanisme diplomatik seperti persona non grata dapat digunakan untuk mengirim pesan politik, meskipun mungkin tidak selalu berdampak pada pengaturan hukum yang berlaku. Baik, sekian saja analisis dari saya. Terima kasih.